Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam inspirasi dan motivasi Infinity Ministry yang khususnya dalam bulan ini bertemakan restoration atau pemulihan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pemulihan keuangan. Nah, kita tahu bersama di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita diperlihatkan dengan sebuah kisah bagaimana seorang Sakeus, seorang pemungut cukai, seorang berdosa, dia punya kesempatan untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Sakeus adalah pribadi yang mengalami kemurahan Tuhan. Dia punya kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan memang apa yang dia rindukan, apa yang dia harapkan itu menjadi sebuah kenyataan. Ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus melintasi kota Yeriko, dan dia berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk berjumpa dengan seorang yang terkenal, seorang yang pernah dia dengar. Itulah sebabnya dia katakan dia mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang seperti apakah Tuhan Yesus itu? Dan singkat kata, singkat cerita, Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus. Dengan penuh sukacita Sakeus menyambut Tuhan Yesus dan mereka makan bersama di sana. Dan tiba-tiba ketika mereka makan bersama di sana, tiba-tiba Sakeus berdiri. Saya akan baca ayatnya bagi kita semua. Di dalam ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ini perjumpaan yang luar biasa. Di dalam perjumpaan itu, Sakeus mengalami yang namanya berkat terbesar, yaitu keselamatan seisi rumahnya. Sakeus diselamatkan, termasuk keluarganya. Tapi sesungguhnya Sakeus mendapat berkat yang kedua, yaitu keuangannya dipulihkan. Keuangan yang dipulihkan tidak ditentukan berapa banyak jumlah keuangan kita. Tidak ditentukan berapa banyak jumlah harta kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memiliki keuangan yang dalam jumlah yang banyak, saudara punya harta di mana-mana, puji Tuhan. Dan kami sebagai hamba Tuhan berdoa supaya setiap umat Tuhan mengalami sebuah keberhasilan di dalam hal keuangan. Kami berdoa tentang hal itu. Tetapi pastikan bahwa kalau kita dipercaya dalam hal keuangan, pastikan bahwa keuangan kita dipulihkan. Keuangan yang dipulihkan tidak ditentukan oleh jumlah, tapi keuangan yang dipulihkan adalah ketika keuangan kita berguna untuk kemuliaan Tuhan. Ketika keuangan kita mempermuliakan nama Tuhan, dan ketika keuangan itu berguna bagi sesama. Saudara perhatikan, sebelum Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus, sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia meraup banyak keuangan untuk dirinya sendiri. Dia mencari banyak uang, bahkan merugikan orang lain, memeras orang lain untuk memperkaya dirinya. Tapi perhatikan, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu adalah titik awal perubahan dalam hidupnya. Yang dulu dia mencari kekayaan untuk kepentingan pribadinya, tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, keuangannya berguna untuk kemuliaan Tuhan, dan keuangannya berguna
untuk orang lain. Dia berkata, aku akan berikan kepada orang miskin. Jika ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini yang saya maksud adalah keuangan yang dipulihkan, di mana keuangan Zakeus berguna untuk kemuliaan Tuhan dan berguna bagi sesama. Puji Tuhan, pastikan apa yang Tuhan percayakan untuk kita alami, untuk kita terima, pastikan bahwa itu juga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan berguna bagi pelayanan, bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.